aku kebangun, terus aku ngerasa tenggorokanku sakit banget ya kalau nelen ya. Jangan-jangan nih sakit berdua COVID gitu kan. Gue maunya menjalani ini berdua gitu. Gue nggak mau sendirian. Keadaan di rumah sakit tuh gimana, Kak? Satu kamar satu orang atau ada beberapa orang? Kondisi di rumah sakit waktu itu satu kamar aku berapa ya? 1, 2, 3, 4 orang. Empatnya COVID semua berarti ya? Dia ada ruangan khusus. COVID semua. Oh. Itu di dalam kamar pakai masker semua gitu, Kak, yang COVID-nya? Iya, wajib pakai masker. Tidur juga, Kak? Iya. Oh, gak sesak itu, Kak? Lagi COVID gitu, terus ya sesak sih. Tapi mau nggak mau kan, kalau misalnya kita nggak pakai masker, resikonya ya reinfeksi untuk pasien yang mungkin udah menjalani isolasi beberapa hari di rumah sakit gitu kan, ada resiko kayak gitu. Jadi ya wajib pakai masker, apalagi pasien baru. Kalau ada pasien baru, kayak aku ya, malam pertama aku di rumah sakit itu, aku batuk sepanjang malam nggak bisa tidur. Jadi paginya bisa kebayang tuh hati 3 pasien yang udah di kamar itu yang udah dapat perawatan, bisa aja takut ketularan lagi kan dari aku kan. Iya. Ya jadi masker tetap wajib dipakai di rumah sakit. Oh, tapi 3 orang lainnya itu kondisinya apa sama kayak Kanita yang sama-sama hamil atau enggak, beda-beda kondisi, beda-beda gejala? Jadi selama aku dirawat itu ada pergantian beberapa pasien tuh keluar masuk. Jadi itu kamar tempat tidur samping aku tuh nggak pernah kosong. Kalau misalnya pasien pulang langsung keisi lagi kayak gitu deh. Pokoknya waktu itu memang kasus tinggi, jadi ya pergantian pasiennya juga cepat. Juga ya. Aku sekamar pertama kali itu ada ibu yang baru melahirkan. Ada ibu yang baru melahirkan. Iya, jadi dia pisah sama bayinya setelah melahirkan. Terus yang lainnya itu nenek-nenek sih ya. Jadi waktu zaman aku sakit, aku sekamar itu rata-rata sama orang yang udah tua, 60 tahun ke atasan. Dan mereka itu menurut pengakuan mereka termasuk orang yang nggak keluar rumah juga, tapi ya terinfeksi dari anaknya yang masih bekerja di kantor gitu. Masih keluar ya. Di rumah sakit berapa lama, Kak, dirawatnya? 12 hari, totalnya 12 hari. Itu udah negatif atau masih positif? Masih positif, tapi diizinin pulang karena CT value-ku naik. Jadi setiap harinya ya aku ngalamin perbaikan ya. Waktu awal kan CT value-ku waktu dicek pakai 2 parameter ya, itu 7 dan 10. Jadi CT value-ku 7 dan 10, setelah 12 hari dirawat naik tuh ke 36,5. Jadi kan lumayan cepet ya naiknya ya, 36,5. Makanya dokter lihat sudah membaik, gejalanya juga berkurang, jadi diizinin pulang walaupun dalam kondisi positif karena lewat itu sih perawatan 12 hari, tapi kan aku terinfeksinya hitungannya udah lebih dari 12 hari kan. Nah itu dianggap tinggal bangkai-bangkai virus aja yang ada, jadi nggak menularkan lagi. Terus kakak perawatan di rumah sakit gimana sih kalau buat yang kena COVID? Iya, apalagi kan Kanita hamil nih, pasti ada obat-obatan atau vitamin yang boleh dan tidak boleh kan diminum? Iya. Kalau perawatan di rumah sakit sih agak sedih ya menurut aku ya. Untuk ibu hamil khususnya ya. Karena ibu hamil itu nggak dipegang langsung sama SPOG. Jadi dia dikontrolnya sama bidan. Dan itu kita nggak dapat kayak nggak bisa USG, nggak. Jadi hanya dikontrol denyut jantung si bayinya aja pakai CTG. Jadi ya aku juga nggak ada konsultasi langsung ke dokter kandungannya. Itu sih yang membuat aku agak sedih waktu itu. Jadi selama aku COVID yang kontrol aku hanya dokter paru. Karena keluhan aku lebih ke paru waktu itu. Oke, berarti sama sekali nggak boleh ada akses ke dokter kandungan. Iya. Boleh bidan. Iya. Jadi si bidannya nanti yang akan buat laporan ke ininya dokter kandungannya. Aku nggak tahu deh
itu hanya beberapa rumah sakit berlaku seperti itu, apa semua rumah sakit COVID tidak ada dokter kandungannya, aku juga nggak tahu. Mungkin bisa jadi karena bidannya mungkin ya bidannya khusus untuk pasien-pasien yang COVID aja kali. Karena kan kalau misalnya nanti dia pasien COVID sama non COVID takut ketularan sama pasien yang nularin ke pasien yang lain kan dia kan jadinya. Ya, Mungkin gitu Bisa jadinya jadi ya. bisa jadi atau mungkin itu peraturannya rumah sakitnya kali ya. Iya, Kita karena nggak tahu sih. ngeri juga kan kalau dokternya habis megang pasien COVID terus dia meriksa ibu hamil yang sehat-sehat, ya Terus takutnya pengalaman mengganggu juga. isoman di rumah gimana nih Kak? Kan katanya udah tidak tertular, ada bangkai-bangkai doang. Apakah waktu di rumah Kanita masih pisah sama anak-anak sama suami Kanita atau waktu Kanita pulang Bang Debre kami udah negatif nggak? Itu dulu pertanyaannya. Udah negatif. Jadi di hari yang sama tuh kita sama-sama PCR kan. Dia dapat PCR dari puskesmas, aku PCR di rumah sakit. Jadi di hari yang sama hasil kami sama-sama keluar, dia negatif dan aku masih positif. Tapi udah naik CT value-nya dan diizinin dokter pulang gitu. Jadi dia udah negatif duluan si Bang Devrikan. Terus waktu di rumah Kak Anita masih isoman sendiri atau udah biasa aja sama anggota? Isoman, masih lanjut isoman. Terus anak-anaknya si Zizi sama Mimi gimana Kak? Di rumah? Aku jadi isoman tuh di lantai atas, anak-anak di bawah, di ruangan bawah. Jadi nggak kontak sama sekali gitu. Kalaupun makan ya dianterin ke depan kamar, nanti aku ambil gitu. Walaupun dibilang udah tinggal bangkai virus, ya tetap berjaga-jaga ya. Soalnya yang ada di rumah kan mama papaku juga udah lanjut usia, terus si Mimi juga masih kecil, kalau sampai kena kan pasti lebih repot gitu. Terus perawatan di isoman gimana Kak? Masih lanjut atau ada perubahan dari yang di rumah sakit? Obat-obatnya atau vitaminnya berkurang atau masih aja sama? Obat-obatannya ya jelas berkurang sih kalau isoman, nggak selengkap di rumah sakit. Satu keuntungan kita bisa dirawat itu kita dapat cairan infus kan, yang terus terang aku juga nggak tahu nama-namanya apa, tapi aku ngerasa itu menguatkan gitu. Dengan dibandingkan kita pulang ke rumah itu ya hanya vitamin-vitamin yang dikasih gitu. Dan aku setelah pulang ya cukup lama sih untuk jadi negatifnya. Setelah 2 bulan aku baru negatif. 2 bulan, lama juga ya Kak, 2 bulan ya? Jadi 2 bulan itu nggak kontrol sama sekali Kak, kontrol kehamilan? Nggak bisa kontrol kehamilan, karena yang kalau mau kontrol ke rumah sakit, ketemu SPOG itu harus PCR-nya negatif, nggak boleh positif gitu. Perasaannya jadi gimana selama Kak, 2 bulan nggak kontrol? 2 bulan nggak kontrol itu stres. Jadi ya bisa dibilang tuh waktu awal aku positif COVID, ada rasa khawatir, takut, itu ada, nangis gitu ya. Cuma dengan adanya mama papaku datang, terus hasil PCR anak-anakku negatif, itu benar-benar nguatin aku gitu loh. Artinya aku menjalani hari-hariku di rumah sakit itu dengan hati yang gembira. Kan kakek kan harus hati gembira gitu kan, supaya imunnya naik. Jadi selama aku dirawat di rumah sakit, nggak ada yang namanya aku sedih. Enggak. Aku mencoba untuk terus berpikir positif, karena satu tujuanku harus sembuh gitu. Makanya aku bilang itu aku bisa cepat naik CT value-ku dari 7 ke 36,5 dalam waktu 12 hari, ya itu karena semangatku itu juga. Tapi aku mulai bener-bener down, turun, drop kondisiku waktu aku isoman di rumah, gitu kan. Makanya sampai 2 bulan baru jadi negatif. Jadi setelah aku isoman di rumah, kan sendirian tuh di kamar atas ya. Bosen dong. Bingung juga mau ngapain, nonton Korea juga nggak nafsuin. jadi aku mencoba mencari aktivitas lain gitu. Oh ini ada yang bisa aku rapihin di kamar-kamar ini. Terus aku mencoba untuk menyikat kamar mandi. Nah, ya memang pada dasarnya menyikat kamar mandi ya. Iya, penyikat kamar. Ya memang pada dasarnya badan aku juga masih lemas gitu kan, belum benar-benar sembuh. Terus melakukan pekerjaan yang berat, jatuhlah aku di kamar mandi. Iya, jadi waktu itu aku sempat jatuh di kamar mandi. Kepleset gitu atau kecapean gitu?
lemas, tiba-tiba lemas, terus aku jatuh duduk, dan itu posisinya kayak kaki huruf W, jadi aku terduduk gitu. Oh ya. Nah, itu aku jatuh. Di situ aku teriak-teriak, tapi karena aku sendirian kan di atas, yang ngedenger juga nggak langsung gitu, nggak langsung ditolongin kan. Setelah beberapa kali berteriak, barulah Bang Devri masuk kamar. Kenapa? Udah, baru diangkat. Tapi nggak bisa ke rumah sakit juga, karena waktu itu banjir, di komplek rumah kami banjir. Yang waktu gereja juga banjir, kan Februari kan banjir ya. Nah, di komplek rumah kami juga banjir, jadi ya nggak bisa ke rumah sakit juga gitu kan. Ya udah, jadi hanya WA-an sama SPOG tuh. Terus dokternya cuma bilang, ya udah Bu, Ibu cek terus bayinya bergerak apa enggak. Dan puji Tuhan sih memang bayinya bergerak terus ya, jadi setiap 1 jam aku lihat bergerak, gerakannya juga bagus. Jadi cuma gitu aja laporan sama dokter lewat WA. Nah, terus sejak saat itulah aku dari bagian pinggang ke bawah ya, ke kaki tuh, sejak jatuh tuh sakit banget. Jalan pun udah jadi kayak ini, penguin gitu kalau jalan tuh. Nyeret-nyeret kaki gitu, apalagi turun tangga tuh, aduh sakit banget. Sejak saat itu PCR berikutnya CT value turun, pertama jadi 35. Terus minggu depan, aku tiap minggu kan PCR, minggu depannya lagi cek lagi, turun lagi, sampai akhirnya beberapa kali cek turun sampai ke 31 CT value ku. Dan sejak jatuh itu juga memang aku ngerasa jadi lebih lemes ya. Ya karena memang mau gimana pun bagian pinggang ke bawah itu sebelah kanan sih lebih, itu sakit banget gitu. Kalau jalan bertumpu kaki kanan nggak bisa, harus benar-benar diseret. Jadi ya itulah yang buat aku juga ngerasa, aduh Tuhan, kok ini sakit. Dan semangatku terus terang turun gitu. Pertama karena rasa sakit, kedua karena PCR-nya juga positif terus gitu kan. Jadi ya bisa dibilang itu masa-masa isoman itulah masa-masa aku drop, bukan pas yang pertama kali di rumah sakit. Justru di rumah sakit aku ngerasa aku membaik gitu. Pas sudah di rumah, ya itu menurun. Jadi kan Kanita waktu itu tahu positif pada saat hamil 7 bulan. Berarti pada saat negatif sudah mendekati hari apa namanya? HPL ya? Iya. Perkiraan lahirnya kan, due Hari date-nya kan. perkiraan lahir. Terus itu gimana tuh Kak ceritanya? Deg-degan nggak Kak? Iya, satu hal yang buat aku juga stres waktu aku isoman di rumah, karena peraturan rumah sakit itu kan mengharuskan hasil PCR negatif baru boleh kontrol ke SPOG. Sedangkan dari Januari, Februari, dan masuk ke Maret tuh waktu itu aku nggak bisa kontrol karena memang masih positif terus kan, gitu. Sempet juga waktu itu berniat untuk membohongi gitu ya, artinya kita nggak usah bilang deh kalau kita positif gitu, ganti dokter aja gitu kan. Toh orang nggak semua dokter juga tahu kalau aku udah pernah terinfeksi. Tapi ya kembali lagi, aku berpikir aku kan berobat untuk konsultasi ke dokter tentang kondisiku yang saat ini gitu kan. Kalau misalnya aku nggak bilang aku positif dan aku juga masih lemes banget, karena bisa jadi aku masih lemes banget itu ya karena si COVID-nya gitu kan, ya percuma dong. Dokter juga nggak bisa kasih saran apa-apa gitu kan. Ya jadi ya makanya aku PCR tiap minggu itu ya itu, supaya benar-benar bisa kontrol ke SPOG. Terus yang kedua, kalau misalnya pun mau lahiran itu harus negatif juga PCR-nya, karena sebelum lahiran kan harus di swab. Nah, kalau misalnya masih positif, nanti akan masuk ke zona merah setelah lahiran. Jadi aku dengan si bayinya harus dipisah gitu kan, karena si bayinya dianggapnya bersih dan akunya di karantina lagi, diisolasi lagi di ruangan COVID di rumah sakit. Nah itu yang jadi pikiran aku gitu loh, beban pikiran aku. Gimana sih Tuhan, ini kok PCR-ku lama banget negatifnya gitu kan. Seandainya nggak ada tuntutan itu, atau misalnya seandainya aku tidak hamil dan PCR aku itu masih positif, mungkin aku nggak akan stres itu gitu. Ya itu sih yang paling buat aku yang jadi beban pikiran pada saat itu. Gitu. Tapi waktu lahiran
Gimana Kak? Waktu udah Nah, waktu negatif tuh? ya aku tuh waktu itu HPL-nya akhir Maret ya. Akhir Maret, terus sekitar 10 hari ya. 10 hari, bukan. 2 minggu sebelum aku mendekati hari lahiran, ada temen yang bilang, dia punya kenalan dokter, coba deh hubungi ke sana. Tapi memang tidak bisa datang ke rumah sakit, karena peraturan rumah sakit ya gitu, semua rumah sakit sama peraturannya. Pasien yang positif nggak bisa berkunjung ke SPOG. Jadi dokter ini kebetulan punya klinik di Bekasi Utara, lumayan jauh ya di Bekasi Utara. Tapi coba aja ke sana, siapa tahu dia dapat membantu, kata temanku itu. Jadi pergilah kami ke sana, syarat dari dokter itu cuma satu, pakailah masker KN95, kata dokter itu. Itu aja. Ya udah, kami belilah itu masker KN95 dan kami pergi ke Bekasi Utara. Sampai di sana, dokternya baik sekali, dia cek semuanya, dan dokter bilang, janinku beratnya memang ketinggalan, terus disuruh cek darah, hasilnya juga HB-ku rendah sekali gitu kan, mungkin itu yang mengakibatkan aku lemas gitu. Jadi saat itu dokternya cuma saranin, Ibu hanya bisa kejar dari vitamin, makan telur 1 hari 8 telur ayam ya, terus 8 telur kan banyak sehari? juga ya. Itu sama kuning-kuningnya juga, putih kuning? Enggak, putihnya aja. Oke. Jadi itu 8 telur. Iya, 8 telur. Itu untuk ngejar ininya, ngejar berat bayinya. Karena bayiku tuh waktu itu cuma berapa ya? Cuma 2 kilo apa waktu itu. Jadi udah ketinggalan jauh gitu lah. Untuk ngejar itu ya makan telur salah satunya. Karena dia Kristen, tapi dia bukan Advent memang. Jadi dia menyarankan aku untuk makan sop babi. Terus aku bilang, dokter, kami Advent, jadi kami tidak bisa makan itu, gitu kan. Sekalian mengabar Injil lah gue waktu itu ya. Jadi ya sekalian diterangin, oh oke, kata dokter. Ya udah, berarti jalan satu-satunya makan telur 8, kata dia gitu. Oke dok, saya turutin. Terus malam itu juga dia suntik, bukan suntik, infus. Ada infus penambah darah, terus vitamin-vitamin segala macam obat, gue juga nggak tahu namanya apa. Itulah dimasukkan cairan, jadi per 1 minggu sekali gue harus datang ke sana untuk diinfus supaya naikin imunnya lagi, kata dia kayak gitu. Dan ya puji Tuhan ya, dengan bantuan, walaupun dokter itu bilang, Bu, bayi ibu beratnya ketinggalan, HB ibu juga rendah sekali, dan bla bla bla, ada masih banyak lagi gitu kan masalah di diri gue, makanya keadaan gue kayak gitu. Tapi gue nggak sedih loh waktu itu. Gue benar-benar bersyukur, Tuhan terima kasih karena Tuhan memberikan jalan, jadi gue bisa ketemu sama dokter ini. Kalau misalnya gue nggak ketemu sama dokter ini, mungkin gue nggak akan tahu kondisi anak gue bagaimana. Gue jadi lemah gini juga karena apa gitu kan. Jadi ya sejak saat itu kan gue bisa diobatin gitu kan. Dan bersyukur banget dia mau terima gue walaupun kondisi gue itu masih positif gitu kan. Jadi gue benar-benar merasa itulah jalan Tuhan. Itu sekitar 2 minggu sebelum gue lahiran ya. Terus ya gue jalanin lah hari-hari gue seperti yang dokter bilang, makan telur 8 sampai enak-enak ya. 8 telur. 8. Jadi setiap makan pasti minimum 2 ya Kak makannya ya? Iya, jadi pagi 2, terus kadang memang nggak ini sih ya, kalau memang lagi enak banget, nggak nyampe 8 juga, 6 gitu kan. Karena ya tiap hari nggak sanggup juga makan telur gitu kan, sampai 8. Tapi benar itu bisa naikin berat badan bayi? Iya. Wah, itu bisa jadi program buat gue, Green. Kan gue susah. Bisa juga sih Kak, kalau mau gemukin diri bisa makan telur. Iya, jangan gue karena jarang makan telur, jadinya gue kurus. Tapi harus telur ayam kampung ya? Ayam kampung. Harus telur ayam kampung ya? Enggak sih, dia nggak bilang. Jadi aku tuh kadang aku siasatin gitu, telur ayam kampung kan kecil kan? Iya. Nah, kalau misalnya mau makan 8, aku beli telur ayam kampung itu. Jadi kan nggak terlalu susah ngabisinnya gitu. Dia sih nggak bilang telur apa ya, yang penting telur gitu. Dan telurnya juga nggak harus direbus, boleh didadar, boleh diceplok gitu. Jadi nggak harus telur rebus. Udah ngebayangin gitu aja kalau makannya direbus terus selama berapa minggu, 8.
Dari yang pertamanya masih seneng, lama-lama jadi kayak, aduh telur lagi, telur lagi. Iya, nanti anaknya Kak Anita ntar berotot lagi keluarnya. Iya, protein semua. Tapi itu setelah makan telur itu ya, anaknya naik lumayan ya. Jadi lahirnya juga nggak kecil-kecil banget. Kecil sih sebenarnya hitungannya, tapi ya nggak yang sampai kecil. Beratnya 2,7 itu aja udah kecil banget aku ngelihatnya. Bayangkan kalau misalnya waktu itu nggak ketahuan ya, mungkin anaknya bisa lebih rendah lagi timbangannya dari itu kan. Jadi aku Jadi bersyukur berapa lama, anaknya Kak? bisa. Kenapa? Makan telur 2 minggu makan telurnya. Iya, 2 minggu. Bahkan setelah aku lahiran juga dokternya masih saranin tetap makan telur karena HB ku masih rendah waktu itu. Oh. Gitu. Berat, perjuangan kakak berat. Tapi hebat bisa ngejalanin. Iya, Untungnya puji Tuhan tapi sih. udah negatifnya berapa hari sebelum lahiran, Kak? Setelah setelah 1 minggu, sekitar 10 hari setelah aku kontrol sama dokter itu ya, jadi udah 2 kali dapat infusan itu, cairan infus itu, aku negatif. Berarti sekitar kayak. Jadi bisa dibilang memang mungkin aku kurang asupan ya, kurang vitamin, terus kalau hanya vitamin minum mungkin kurang kali ya, kalau disuntik yang baru mempan. Iya. Gitu. Karena kayak obat juga minum. Jadi waktu aku sakit COVID itu ya, gejala aku itu kan salah satunya pusing. Kepala pusing, itu yang paling berat. Kepala pusing, setiap bangun pagi kepala pusing gitu kan. Jadi kalau ada telepon dari rumah, kadang aku nggak angkat, karena aku nggak sanggup ngangkat telepon. Sakit banget kepala. Nah, kalau misalnya cuma minum obat yang tablet tuh nggak mempan misalnya dikasih perawat itu. Baru kalau misalnya nanti diinfusin obat pusingnya, baru deh pusingnya reda. Jadi kayaknya memang agak beda ya antara obat tablet minum dengan yang infusan. Kalau infus langsung ke itu kali sistem yang diperlukan. Iya mungkin. Iya mungkin dosisnya lebih cocok lah ya, apalagi untuk kakak yang lagi hamil juga mungkin memang yang imunnya rendah banget kan. Ya mungkin tuh lebih cepat kali. Ya. Tapi kalau waktu itu kakak lahirannya normal atau sesar ya? Sesar ya. Tapi lancar semua ya? Puji Tuhan lancar. Jadi niatannya sih memang pengennya normal ya, karena sebelumnya kan kakak Sisi sama Mimi juga normal gitu. Cuma karena udah kena COVID, Green juga udah ngerasain ya Green lemesnya setelah kena COVID ya. Nah, ya seperti itulah lemas yang aku juga rasain. Mau disuruh normal udah pasti nggak kuat gitu. Iya sih benar. Karena normal tuh butuh tenaga banget kan. Ya udah. Dan waktu itu juga memang aku ngejar PCR negatif. Jadi dokternya bilang once hasil PCR-nya negatif langsung ke rumah sakit aja Bu, kita operasi gitu. Untung aja pas banget ya sebelum lahiran, padahal walaupun tinggal bentar lagi ya udah negatif. Tapi mungkin itu jawaban Tuhan juga ya. Pertama dokter itu, Tuhan berikan dokter kepada aku yang menerima aku walaupun positif. Terus jadi kan sebelum sesar itu harus 2 kali negatif ya. Harus 2 kali negatif baru bisa masuk ke ruangan operasi. Jadi sebelum aku negatif yang pertama, itu aku hari Rabu, itu kan aku tes hari Jumat, hari Rabu malam. Hari Rabu malamnya itu aku tiba-tiba nangis teriak-teriak. Jadi waktu itu di rumah hanya ada aku dan suamiku karena mama papa dan anak-anak pergi ke Lampung karena mama papaku harus ikut vaksin lansia di Lampung. Jadi mereka pergi ke sana. Jadi hanya ada aku dan suamiku di rumah dan tiba-tiba aku nangis. Aku nangis teriak-teriak dong. Suamiku tuh sampai bingung. Ini kenapa gitu kan? Dia jadi marah juga sama aku. Kenapa kamu tiba-tiba nangis? Aku salah apa gitu kan? Aku nangis karena aku ngerasa nggak sanggup gitu loh menanggung. Aduh Tuhan, ini lama banget sih aku positifnya. Sebenarnya ini aku akan bisa melewati ini atau enggak gitu. Itu terus-terusan ada di pikiran. Karena ya kok orang-orang bisa 14 hari sembuh, aku sampai sejauh ini masih positif terus dengan kondisi lemas gitu kan. Jadi beban pikiran.
Jadi malam itu mungkin karena aku juga nggak sanggup ya nanggung beban itu di pikiran sendiri, aku nangis, aku teriak, terus suamiku datang, kamu kenapa? Udah jangan nangis, terus dia marah kan. Mungkin kalau tetangga dengar itu disangka kami berantem gitu ya. Karena emang tangisanku itu benar-benar, aduh, keras banget. Tapi hari Jumat aku tes, setelah aku puas menangis ya, aku keluarin dulu, Tuhan kenapa seperti ini. Hari Jumat aku tes, disitulah hasilku negatif. Jadi ya aku benar-benar ngerasa mungkin Tuhan itulah teriakanku, ketidaksanggupanku, dan Tuhan dengar gitu loh. Jadi waktu kakak COVID kan sempat cerita tuh kalau apa ya, emosinya ups and down ya gitu kan, takut, terus stres gitu. Terus gimana kakak bisa survive gitu? Si COVID ini menyerang bagian terlemah dari tubuh kita gitu. Harus ekstra hati-hati, tapi pada saat lahiran kalau misalnya kita tetap positif, itu juga sangat merepotkan.